Yalah feeling. Indigo nih bos, Yoi, senggol dong. bos. Tuhan memberi gua pasti ada maksud dan tujuan. Pasti. Gak mungkin gue dilahirkan lewat rahim nyokap gue tanpa maksud dan tujuan untuk apa gue lahir di dunia ini. Entah jadi apakah. Ada satu hal yang gue pernah nanya ke Nyai. Kenapa harus gue? Jawabannya? Jawabannya Nyai cukup kaget pada saat itu gue bertanya seperti itu, dan Nyai bilang bahwa gue akan melewati proses hidup yang susah. Pasti. Itu gue bisa pastikan. Kedua, ada beberapa hal lah yang gue nggak Iya. bisa ceritakan, intinya salah satunya itu. Ntar dulu. Tuhan memberi gua pasti ada maksud dan tujuan. Pasti. Gak mungkin gue dilahirkan lewat rahim nyokap gue tanpa maksud dan tujuan untuk apa gue lahir di dunia ini. Entah jadi apakah. Ada satu hal yang gue pernah nanya ke Nyai. Kenapa harus gue? Jawabannya? Jawabannya Nyai cukup kaget pada saat itu gue bertanya seperti itu, dan Nyai bilang bahwa gue akan melewati proses hidup yang susah. Pasti. Itu gue bisa pastikan. Kedua, ada beberapa hal lah yang gue nggak Iya. bisa ceritakan, intinya salah satunya itu. Yang ngebuat gue kecewa adalah betul, gue dikasih dengan cuma-cuma. Berbeda dengan orang yang mencari-cari sampai saat ini dan mereka belum menemukannya, itu beda banget. Gue ngerasa dari kecil gue menjadi tulang punggung kan buat keluarga gue, dan ada beberapa sisi, beberapa sudut pandang gue setelah logika gue bermain, dan di saat gue ngerasa capek kayak nggak adil. Oke. Ya nih, kayak nggak adil. Gue ternyata dengan dikasihnya hal itu, gue diharuskan lebih kuat Yes. dari anak-anak yang lain. Yes. Pada saat anak-anak seumuran gue, mereka lagi hobi-hobinya nongkrong, mereka lagi hobi-hobinya nyari teman sana sini, mereka lagi nakal-nakalnya, gue harus memikirkan makan apa keluarga gue besok. Dan kalau gue sambung-sambungin, kalau gue inget-ingetin dengan perjalanan hidup sampai saat ini 28 tahun gue hidup gitu ya, nggak tahu kenapa gue ngerasa ini ada hubungannya sama hal ini. Iya. Gue jadi pegangan orang tua gue sampai saat ini. Gue jadi tulang punggung sampai saat ini. Gue jadi anak yang, kan kalau gue bisa bilang nih ya, keluarga gue harmonis sejujurnya. Cuman abang gue dan termasuk si Bontot ini udah nikah. Jadi mereka punya keluarga masing-masing yang mereka urus masing-masing gitu kan. Nah, di balik itu, gue itu kayak bopong kiri kanan nih orang tua gue. Gue ikhlas lillahi ta'ala. Karena mereka orang tua gue ikhlas banget sumpah. Gue di sini hanya sharing aja ya, tidak bermaksud apapun. Nah, di situ gue ngerasa, oh ternyata kayaknya ini deh. Yes. Alasan Tuhan Yes. kenapa memberi Yes. karunia yang cukup luar biasa kepada gue. Yes. Karena gue akan melewati hal-hal kayak gini. Yes. Tapi pada saat gue di titik lelah, pada saat gue di titik capek, mungkin gue punya kakak, gue punya adik manusia yang itu. mereka yang laki-laki, gue ini perempuan. Tapi mereka bisa loh, Tutup mata. bukan tutup mata, kalau tutup mata kayak kasar banget gitu ya. Yes. Tapi Jenisnya lah ya. iya, Nah, tapi mereka bisa lo fun-fun aja gitu. Sedangkan gue melek mata, buka mata, terus mau tidur, mau tutup mata, gue tuh selalu berpikir bagaimana orang tua gue besok. Mungkin kalau
gue egois, gue akan lebih mementingkan diri gue. Bahkan jujur aja gue sampai detik ini gue jadi tidak kepikiran tentang jodoh atau apapun, tapi gue lebih, mungkin lo denger Kisukma ya, dia mah nggak bisa jauh dari ketek emaknya segala macam. Memang gue karena dari kecil, dari usia belasan tahun gue sudah harus memikirkan bagaimana keluarga gue. Sampai detik ini gue kebawa kalau gue nikah, seorang tua gue siapa yang jaga? Tetep lo? Ya, jadi salah satu yang bikin gue berontak setelah berapa tahun gue melewati dengan hal ini, gue berterima kasih, gue mendopang hidup, gue membantu banyak orang, gue bisa kenal orang-orang hebat, gue bisa bekerja dengan orang-orang hebat ya sebelum-sebelumnya, karena lantarannya hal ini. Kan jadi lantaran mereka pun sebenarnya lu bisa tetap berdiri sampai saat ini kan? Iya, betul. Nah, lantaran mereka pun lu apa ya? Mereka nih secara tidak kelihatan sama lu, kadang-kadang mereka tuh banyak ngebantuin lu. Iya, gue menyadari Kak untuk hal itu. Iya. Sangat-sangat gue menyadari, tapi ada satu sisi di mana ini ego ya. Iya. Ini sejujurnya ego. Ego yang mungkin lu baru akan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan kedua kali kita ketemu saat ini, termasuk Kak Ade juga. Ada di mana gue ego manusiawi sebagai perempuan, sebagai adik, gue ingin diperhatikan. Iya. Ditanya kabar, bagaimana berdikari, biarpun si perempuan ini biasa berdiri di kaki sendiri, Hidup bisa beda memberi dua apa mata. yang bisa membeli apa yang dia mau, bisa menghidupi orang tuanya. Ada momen dimana gue ingin dimanja, pasti nggak usah dari orang lain deh, dari keluarga gue aja gitu, atau dari abang adik gue ya, biarpun hubungan kita baik banget, nggak ada yang rusak di antara kita semua gitu kan. Cuma ada momen dimana harusnya kayaknya gue deh yang manja-manja, ego kan. Ego. Harusnya kayaknya gue deh yang jadi adik yang begini. Apalagi lu perempuan sendiri ya? Apalagi gue perempuan sendiri. Itulah yang bikin gue, kalau gue lagi berpikir, oh ini ya kenapa alasan mungkin Tuhan memberi gue karunia yang spesial di antara anak-anak yang lain adalah gue akan melewati hidup yang seperti ini. Kadang kalau ego gue lagi keluar, kalau lu bertanya sama gue, lu ingin jadi yang mana? Ingin jadi anak-anak lain lah yang tinggal minta. Iya. Gue nggak pusing, gue nggak capek, gue bisa manja, gue nggak harus keluar. Jadi kalau gue ngistilahinnya adalah gue pergi dengan harapan, gue pulang orang tua gue menanti. Itu adalah ego gue yang bikin gue, udah gue kerja aja. Kok kasih bocoran dikit ya? Lo dari umur berapa tadi mulai keguncang harus jadi tulang punggung segala macam? Mungkin 14 ya. 14 itu berarti kelas SMP. SMP kelas 2an ya? Gue di umur sama seperti lo juga merasakan hal yang sama. Apa yang dikejar, apa yang dihantam, mental. Iya. Iya, itu memang cobaan kita. Kita bisa nggak ngelewatinnya? Iya, jadi di titik capek aja sih gue. Dan untuk memulainya lagi ada keberatan hati aja. Ya, itu sih yang seharusnya lo berhak untuk bahagia, ya dong. Tapi lo juga punya tanggung jawab yang harus lo pikul. Iya, betul. Iya kan? Lo harus pakainya. Lo harus yang oke, udah lepasin nih unek-unek di mari nih, unek-unek di sini, terus rasa apa sih tadi, cemburu, rasa apa lagi sih, apa ya namanya ya, gue jadi bingung. Ego lah, Ya. ego gue sebagaimana gue ingin diperlakukan dengan seusia gue pada saat itu. Dilepasin aja, diikhlasin semuanya. Ikhlas, cuma kalau itu datang sebenarnya kalau lagi di titik capek Kak. Dan pada saat itu gue udah bener-bener di Kalau titik ikhlas capek. itu dia tidak akan muncul kembali. Lu Wah, sudah sulit. melupakannya.
sulit. Maksudnya kalau apa yang gue jalanin gue menerima banget. Cuman ya gue manusia ya, ada datang di mana titik kayak gue capek deh, kayak gue pengen nyerah deh, kayak gue pengen deh kayak anak-anak yang lain, itu ada. Karena mereka tahu hidup lo bakal seperti ini gitu, lo bakal jadi tulang punggung, lo bakal yang lebih sering nanti banyak ngebantuin orang mungkin, ya makanya tuh dia ada bersama lo dari lo kecil biar lo kuat. Iya dong. Dan lo pun yakin lo tuh kuat, lo bisa. Udah nice dong. Dan gue yakin lo bisa. Lo bisa banget malah. Udah. Sulit. Lo bisa. Ambilin dong. Lo bisa banget. Mungkin nanti setelah lo melakukan satu perjalanan, yang mana silakan itu, rezeki lo kebuka lagi satunya pintunya. Sebenarnya kalau gue ngerasain ya, Kisukma juga lagi menerapkan hal itu sih di diri gue. Cuma emang ngerasa percaya diri gue lagi hilang aja. Bahkan ada satu kerjaan yang dikasih sama Kisukma, dan di situ gue juga ngetes sebenarnya dari diri gue sendiri, gue masih bisa apa enggak. Karena gue udah lama kan mengabaikan, termasuk salah satunya gue vakum dari YouTube gue sendiri, juga menjadikan gue nggak interaksi lah sama mereka, nggak terkoneksi, nggak connect gitu sama mereka. Gue jadi Kisukma ada ngasih satu gue kerjaan, gue ngetes di situ, oh ternyata gue masih bisa gitu. Kadang kalau lagi kayak gitu ada semangat lagi, tapi rasa capeknya masih lebih tinggi daripada rasa semangat ya. Oke. Ya memang capek ya. Capek. Tapi kan karena baru dimulai lagi aja. Kalau udah kayak dulu pas lo masih di YouTube, lo banyak berinteraksi sama mereka, semakin lama kan semakin biasa aja kan? Semakin biasa aja, iya. Betul. Cuma itu sih Kak, kalau gue lebih kepada oh ini alasannya gitu. Capek sih gitu. Capek banget kan, karena yang gue bilang lah, bagaimanapun semandiri apapun gue, ya, lo perempuan, ya, ya. kodratnya gue adalah seorang perempuan. Paham. Kadang gue kayak gini, kalau kayak gini alasannya lebih baik nggak usah. Ya, Iya. bener nggak? Bener banget, gue juga gitu kok. Tapi apapun yang Tuhan bilang jadi, ya terjadilah kan. Ya. Gue nggak bisa menolak. Tapi untuk menerima pun saat ini yang gue bilang tadi, ada momen dimana gue semangat nih. Oh iya nih, gue harus mulai lagi. Sampai semangat lah pokoknya. Gue ngelakuin apa, gue semangat. Cuman sejujurnya, kalau gue takar, yang tahu gue kan diri gue sendiri, bener nggak? Kalau gue takar, ternyata rasa capek gue masih lebih tinggi yang tadi gue bilang daripada rasa semangat gue gitu. Sebenarnya pun gue di sini pun Kisukma, si kakak istrinya Kisukma juga selalu berusaha mengubah mindset cara gue berpikir gitu. Bahkan bukan cuman kerjaan yang nyata aja gitu, kerjaan-kerjaan yang harusnya mungkin Kisukma bisa handle sendiri, gue nggak ngerti kenapa dia memberikan itu ke gue gitu. Pertama, kalau menurut pemikiran gue mungkin biar gue semangat lagi untuk ngejalanin hal ini lagi. Kedua, karena emang gue Kisukma dan istrinya tahu kan notabene gue adalah sebagai tulang punggung keluarga. Mungkin Kisukma mau ngasih Uang lebih. ya, uang jajan lebih yang
karakter Kisukma nggak akan mungkin ngasih uang sia-sia ke orang. Lo harus kerja dulu, lo harus usaha, baru lo akan dapat uang. Yang kayak gitu sih menurutku. Tapi emang itu satu pelajaran juga yang perlu lo camkan di kepala lo gitu kan. Kalau kita emang mau ngasih orang atau mau ngasih sesuatu ke orang, apalagi orang yang dekat sama kita, ajarkan dia untuk tidak cuma-cuma. Iya, cuman semangat. Cuma gitu. Capek gue. Tapi kan udah banyak banget yang nungguin lo, Bud. Iya sih, benar. Lo juga berasa kan itu? Iya, berasa lah. Nggak mungkin enggak. Iya, udah banyak banget yang nungguin lo gitu. Ya mungkin abis ini Siapa tahu? Jangan ngomong siapa tahu deh, Put. Kalau siapa tahu, ntar mindset lo, tak keburu capek duluan atau yang lo berpikirnya, gue habis ngerjain ini atau gue habis ngapain nih gitu. Pasti nanti ada suatu hadiah yang berguna buat gue, berguna ya buat diri lo, entah apapun itu. hadiah ya. Iya, hadiah, entah itu spirit lo bertambah, spirit tuh rasa juang lo ya. Pas spirit lo yang makin bertambah, karena saat ini lo butuh spirit lo yang lebih lagi. Iya. Gitu. Jadi lu udah menemukan belum? Nih gantian gue yang nanya ya, gue jadi host. Kok jadi Ayo. gue yang ditanya? Oke, ini gue jadi Mana host. ada, Gantian. mana ada. Jadi lu udah menemukan belum jawaban yang lu penasarin 2 kali ketemu gua? Jawaban-jawabannya udah kira-kira make sense nggak? Aduh, Putri. Tapi gue tuh orang yang paling jarang merinding ya. Gue tuh orang yang paling, kehitung banget pakai jari. Gue mau penelusuran kayak mau apa tuh. Mau ke gunung kayak? Iya, gue tuh orang yang paling, yang merinding tuh. Tapi pas lo cerita gue tuh merinding sebadanan, Bun. Kenapa emang? Alasannya? Entahlah ya. Itu tar aja lah ya. Gitu. Oh, di belakang ya? Iya. Dia orangnya rahasiaan. Iya. Tapi gue salah ngomong. Oh ya, pokoknya gitulah Kak. Jadi sebenarnya intinya adalah kehidupan realita ya, kehidupan yang kita jalanin sebagai manusia yang membuat gue berontak. Mungkin keadaan diri gue, keluarga gue yang ngebuat gue berontak dari hal-hal kayak gini. Gitu. 28. Yang umur 28 ya? 28 tahun ini. 28. Kemarin gue baru mulai itu umur berapa ya? 30 ya? Ya mungkin bisa dicoba di umur 30. Iya, masih lama banget cuy. Lama banget cuy. Gitu. Ya cuman gue sebenarnya sadar gue nggak bisa terus kayak gini. Lambat laun pasti gue akan memulai. Entah kapan, cepat atau lambat, pasti gue akan memulai. Cuman untuk pencetus gue memulainya dari diri gue sendiri ya. Mungkin kalau semangat salah satunya lo, abang udah ngasih gue semangat, Kisukma, keluarga Kisukma juga selalu memberikan motivasi dan semangat yang pasti. Cuman kalau di diri gue semangatnya belum terbentuk kan. Maka itu mindset lo dulu perlu dirubah. Pola pikir lo dulu perlu dirubah. Karena kalau nggak dirubah, mindset lo nggak akan timbul. Semangat lo nggak akan timbul. Masa tuh lo orang batu. Kalah batu kali. Emang lo tuh orang batu. Lo mau bubusa juga yang ngasih tahu kalau lo belum kegerak kagak kegerak. Coba akan sih. Mungkin di bulan-bulan depan atau ya 2 bulan lagi, ntar kalau udah atau 2 tahun lagi gitu ya. Kayak kelamaan ya kalau 2 tahun. 2 bulan lagi lah, ntar gue hubungin ya. Ntar gue kontak. Apa ya? Sampai Juni Juli. Nah, Juli tuh ulang tahun mak gue, hadiah buat mak gue. Ya gitulah Kak. Ada enaknya, ada enggaknya, ada rasa syukurnya, ada rasa kecewanya. Nano-nano aja lah rasanya. Tapi kalau lo pengen lebih, semua orang pasti ngalamin hal hampir serupa sama lo, cuma beda cerita aja. Pasti kalau itu. Iya, jadi cara mengakhirinya ya apa? Memulai. Iya, 2 bulan lagi lah. Iya, cara mengakhiri itu ya memulai. 2 bulan lagi, tapi kalau untuk Selasa belum. 2 bulan lagi lah. 2 bulan Gimana? Juli ya, gitu. Iya.
Itu sih tadi sih yang kebesit ya di gue ya. Cara mengakhirinya yang memulai. Semakin cepat lu memulai, semakin cepat berarti lu mengakhiri. Iya, gue tahu sebenarnya ngebuka jalan rezeki sih itu. Iya. Udah tahu kenapa nggak dikerjain? Masih ada editan. Anjing editan. Kalau kata siapa tadi? Bapak lu ya nyuruh Bapak jikir. gua. Iya. Ya, sambil ngedit kan bisa sambil jikir tangan. Gila, ya enggak loh. gue nggak multifungsi Oh, lah. nggak multifungsi ya. Daripada waktu lu kebuang dari tengah malam sampai subuh ngedit ya kan tangan kirinya sambil gitu. Ya ntar gue salah tadina wiridnya salah tadina gue. Jadi kan sambil ngedit bisa sambil jalan-jalan tuh. Lo aja umur 30 kan? Iya, kalau udah 30. Beda-beda tipis. Iya. Bisa menerimanya. Iya. Sabarlah kak. Gue yang nyuruh lu sabar ya. Wow. Jangan sampai kayak gue lah gitu. Gue kan bisa bergeraknya gara-gara melihat hal yang tidak diinginkan gitu. Terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya gue gue terima. Oke, gue terima dengan hati yang lapang. Oke, gue ikhlas dunia akhirat ya. Oke, Jalanin. Demi apa? Demi keluarga gue, demi anak-anak gue. Karena gue nggak mau kejadian itu lagi terjadi. Ya sebenarnya bokap gue sih yang pasti senang banget. Karena bokap gue bener-bener selalu meyakinkan. Maksudnya dari gue kecil pun dia Uti itu ini, Uti itu Dia menanti ini. banget, makanya gue Bokap gue pasti gapai tangannya senang sudah. banget sih. Iya. Pasti kalau itu. Untuk bisa lebih meyakinkan lo lagi, ya awalnya dari bapak lo lah. Di situ lo pilih mana yang baik, mana yang buruk. Bapak lo nggak mungkin kan ngasih tahu yang buruk. Nggak mungkin. Ya, di situ lo pilih. Bapak lo pasti ngasih tahu kok. Ini nggak bagus ya. Yang ini nggak bagus, yang ini bagus. Yang ini nggak baik, yang ini baik. Setelah lo udah tahu porsi-porsinya, baru dia lo lebarkan sayapmu. Ntarlah tahun inilah, insya Allah. Tahun ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya tahun depan. Kalau nggak bisa coba tahun lagi. depannya. Nggak, tapi gue udah niat tahun ini sih emang sebenarnya. Udah niat. Udah niat Jangan tahun sampai ini. lengah ya. Takutnya kasihan di lu nya. Udah niat sih gue tahun ini. Cuman ada beberapa destinasi yang ingin gue kunjungi dulu untuk berterima kasih. Baru gue akan mulai start. Destinasi yang ingin lo kunjungi dulu untuk berterima kasih. Oke. Kalau dilalahnya, berarti ke destinasi itu kan lo butuh biaya. Ya, dilalahnya biayanya nggak mencukupi, lo mau gimana? Nggak mungkin. Nggak mencukupi gimana? Jadinya kan menghambat. Yang seharusnya bisa pergi minggu ini jadi minggu depan. Nggak mungkin kak. Gitu. Gue soalnya sudah maksudnya sudah merencanakan hal itu dan gue udah sampaikan juga ke orang tua gue. Ada satu sosok yang sangat-sangat gue ingin ucapkan terima kasih selama ini, dan gue ingin memulainya dari si sosok tersebut. Berarti kalau udah lu prepare, benar-benar harus lu well prepare ya. Iya, berarti pasti. lu udah nargetin nih, di bulan ini gue mau ke sana. Berarti lu harus kesana. Iya, gue udah ada pemikiran kok, maksudnya ada beberapa tempat yang mau gue tuju, cuma saat ini kan belum aman karena keadaannya lagi nggak baik. Dan gue juga sebenarnya setiap gue ke daerah ini ombak tuh selalu besar, selalu ngegulung, dan gue pernah ada rasa bersalah karena gue udah diperingati untuk naik, tapi gue egois manusia. Gue bilang gue kesini untuk ke pantai. Kalau gue nggak main dan terjun ke pasir dan air, untuk apa gue kesini jauh-jauh? Dan itu mengakibatkan hal-hal yang tidak imbasnya ke orang lain. Hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi gitu. Nah, gue pengen keadaan aman, kondusif, gue akan meluncur ke sana. Jadi ada 2 tempat yang ingin gue kunjungi. Ya gue tahu maksudnya dari jauh pun doa tuh sampai ya. Rasa terima kasih, doa kita untuk mereka tuh tetap sampai. Cuma nggak tahu kenapa hati gue terketuk banget setelah ada satu kerjaan dari Kisukma itu. Gue terketuk untuk benar-benar mengucapkan rasa terima kasih aja. Secara physically?
secara physically gue pengen kesana, gue pengen tahu persis dengan mata gue. Gue selama ini nggak pernah ziarah kemanapun. Masalahnya kan lu fisik lu nggak kesana, lu bisa kesana. Bisa, cuma rasanya beda. Iya, ya memang. Rasanya beda. Gue ingin merasakan hal dimana gue bener-bener mengucap rasa terima kasih secara gue di sana. Kalau selama ini beliau yang mengunjungi gue, mungkin beliau senang kalau gue berkunjung ke sana. Pasti. Gitu. Sama aja sama kita manusia. Dan gue akan start di tahun ini sih yang pasti. Gue nggak tahu rezekinya ada di bulan apa, tapi feeling gue sih, ciela feeling. Indigo nih bos, senggol dong. Indigo nih bos, senggol bos. Feeling gue sih November, gue berangkat. Mungkin November itu gue dalam 1 bulan itu gue langsung ke 2 tempat. Tapi sejujurnya untuk ke tempat yang rasa terima kasih ini, gue pengennya ngajak papa. Oke. Ngajak, mungkin nyokap gue juga ikut pasti ya, kan itu dosa joli gimana sih, nggak bisa dipisahkan. Jadi gue harus ngajak sepaket. Jadi mungkin gue ajak orang tua gue ya, mungkin sama 1 teman untuk nemenin gue. Mulai November itu kayaknya akan gue selesaikan untuk kesana. Boleh. Tapi kalau memang bisa lebih cepat, kayak mungkin di bulan depan rezekinya udah ada ya, atau di bulan ini rezekinya sudah ada, gue akan secepatnya ke sana untuk, karena gue udah bilang sama bokap gue dan itu bikin bokap gue seneng banget sih. Gue udah bilang gue mau kesini, nanti papa temenin Uti ya. Pokoknya gue ke sana pertama kali maunya sama bokap gue, sama nyokap gue. Iya emang harus sama mereka. Biar kayak sih pokoknya tahun inilah. Kalau bisa secepatnya, cuma mungkin kalau rezekinya ada, tergantung ada rezekinya di bulan apa ya, tapi dari hati gue yang paling dalam sejujurnya gue udah pengen secepatnya ke sana. Cuma namanya hidup ya, rezeki ada aja memang, cuma udah ada rezeki itu udah gue alokasikan untuk apa. ada judulnya. Ada judulnya. Ya, kalau memang ada sisanya gue bisa lebih cepat terbang, meluncur ke sana. Tuh dengerin, saya tuh dilebihin. Nah, iya nggak? Enggak lah. Oh enggak, tadi katanya minta lebih. Orang gue udah sampein minta dilebihin, enggak. Nah, gimana sih coba? Gitu ya, doain aja lah. Gue udah mulai mau membuka. Intinya semua bisa berjalan kalau gue sudah mulai membuka kan. Yes. Dan gue sejujurnya nih ya, seminggu belakangan ini gue sudah mulai mau membuka. Dan gue yakin setelah gue kesana mengucapkan rasa terima kasih, ya terutama terima kasih sama Allah, terus terima kasih sama sosok ini yang dengan ikhlas, nggak pernah, mungkin kasar kata nggak pernah gue doain, gue sholat jarang, belantang-belentong gitu kan, tapi dia sosok ini dengan ikhlas menemani dan mendampingi gue, memberitahu hal-hal yang mungkin tidak gue ketahui, memberi saran-saran yang baik, dan gue ingin mengucapkan terima kasih. Dan nanti pada saat gue ke situ pasti gue update nih, gila gue anaknya story banget bos. Gue update dan di situ gue akan mulai. Wah, kita tunggu ya bro. Si Indigo lepas. Indigo ini gue senggol dong. udah. Siapa tahu dia sudah bisa, ada jawabannya dia bisa, kan? Meramal atau memprediksi seperti yang udah ada, yang udah tersebar nih. Ini bisa juga nih calon-calon. Tawa dulu boleh nggak? Boleh banget. Tawa aja ya jawabannya. Iya nggak? Insya Allah. Cuma kan bagaimanapun terjadi atau enggaknya kehendak Tuhan ya. Cuma kalau untuk reminder ada apa ke depannya, gue memang selalu ada diberitahu ya. Bisikan-bisikan atau bahkan penglihatan-penglihatannya. Cuma gue selalu, mereka juga selalu, sosok-sosok tersebut, beliau juga selalu bilang sama gue untuk tidak dipercaya. Karena itu hanya penglihatan kan, terjadi atau enggak kita nggak pernah tahu. Cuma Allah yang tahu ya. Iya, betul. Tapi lumayan, dikasih penglihatannya jelas banget itu bro. Jelas bro. Iya bro. Makanya kadang suka ngeri ya bro update. Iya bro. Kalau dia update status baik-baik dah tuh ya. Gitu ya. Tahun inilah pasti gue udah mantep banget nih. Mantep ya. Iya Mantep. kok. Nggak tahu kenapa mantep aja. Tapi benar kok lo bilang tahun ini pasti getaran hatinya juga udah gitu. Iya. Kayak yang karat-karatnya tuh pada kelepas gitu. Iya, karena kadang kita kan manusia segimanapun gue membuktikan
reminder dari mereka dan itu terjadi gitu ya. Kadang gue butuh bukti yang agak sedikit valid juga, yang agak bisa dilogikakan lah. Dan gue udah menemukan itu sebenarnya. Tinggal gue eksekusi. Tapi eksekusinya ke sana dulu. Mantep nggak? Mantep lah. Kita menantikan cerita selanjutnya ya nggak teman-teman? Iya, nanti kalau gue ke sana, kabarin ya. Gue telepon ya. Aduh. Kalau nggak pas di Instastory gue mau ceki, waduh dia ngapain tuh di situ ya? Gitu. Ya, yang gue foto ntar sama bapak gue, gitu, cekrek. Aduh ya Allah, Uti gue juga nggak tahu kenapa diciptain begini bentuknya. Aduh ya Allah, tapi oke juga nih Uti ya. Kenapa tuh Kak? Iya nggak apa-apa, tapi memang udah terima nasib, udah nggak perlu dibahas lagi, nggak perlu diinget lagi, yang bikin sakit hati, yang bikin sedih, udah nggak usah diinget-inget lagi. Ingat boleh buat pacutan berpacu lo. dalam melodi. Iya buat pacutan lo kalau lo lagi ngerasa udah gue capek. Iya. Yang begitu-gitu boleh, jadi wah nggak boleh capek dong, gue nggak mau kayak dulu lagi. Iya. Pokoknya akan Iya. kabar akan mungkin kalau gue mau mulai akan banyak kabar-kabar yang baik juga sih sebenarnya. Pasti. Gitu. Dan akan tahun ini insya Allah secepatnya. Amin. Pokoknya kapanpun gue ada waktu dan bisa terbang, gue sehat, orang tua gue sehat, gue akan langsung berangkat sih. Karena gue udah ngomong sama bokap gue. Kalau gue udah ngomong sama bokap gue berarti gue udah yakin. Karena bokap gue orangnya penagih janji. Berarti tubuh dilebihin, jangan lupa. Gitu, insya Allah lah secepatnya. Ya paling lambat November lah. Kalau emang ada rezekinya di bulan itu ya di bulan itu gue. Tapi kayaknya lebih cepat dari itu deh. Bisa lebih cepat. Iya, kalau gue sih ngerasanya lebih cepat dari itu. Karena dekat kan, Cirebon situ nggak jauh. Lebih dekat lebih nggak sampai November. Gitu. Ya insya Allah. Ya, pokoknya secepatnya. Mantep nih udah nih. Iya udah kok. Jangan goyang lagi. Karatnya udah berkurang udah gitu loh. Jadi kalau kayak mur kan karat tuh ini udah nggak ada karatnya. Jadi kalau tinggal obengnya doang, kak. Iya tinggal buka. Yoi. Oke. Teman-teman, kalau ada yang punya cerita kayak Uti nih yang seru-seru tapi lucu, ya kan? Boleh di komen atau mau jadi narasumber kita juga silahkan komen aja. Uti punya pesan-pesan nggak buat teman-teman SC? Apa ya Ayo. pesannya nih? Sebagai pesan anak Indigo. Nggak ada sih, cuman apa gue sering sharing kan juga sama orang-orang yang mungkin kayak kakak udah lebih berpengalaman. Ternyata proses untuk matang itu emang nggak mudah. Melewati naik turunnya kehidupan ya kan. Kenyataan yang kadang nggak bisa kita terima. Keikhlasan yang lebih untuk lebih menyadarkan diri bahwa lu nggak punya pilihan dan lu harus menerima ini. Gitu. Dan alhamdulillah sejujurnya gue memang seminggu belakangan ini menerima dan udah ada tujuan untuk datang dan memulailah kasar katanya. Menurut gue ya nggak ada jalan lain selain diterima dan disyukuri. Sip. Gitu. Banyak yang menanti ya. Banyak yang menanti. Oke. Lagi deh, udah ya. Oke. Capek ya, Wak? Capek ya. Ngoceh. Oke, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Putri Alfian. Nanti linknya gue taruh di bawah ya. Thank you. Oke, terus apa lagi? Udah deh itu doang. Udah itu doang ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku Alia mohon undur diri. Aku Putri Alfian. Oke, salam rahayu.